بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat 5 waktu merupakan perintah wajib bagi umat Islam. Namun, tahukah kamu bahwa ada beberapa golongan yang justru masuk neraka meski mereka rajin salat? Salat merupakan amalan umat Islam yang pertama kali dihisab di hari penghakiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Terlebih lagi di era saat ini, mulai banyak orang yang dengan mudahnya meninggalkan sholat karena berbagai hal duniawi. Padahal orang yang sholat pun belum tentu bisa masuk ke dalam surga. Bahkan ada beberapa golongan yang justru malah masuk neraka meski mereka rajin melaksanakan sholat. Lalu golongan-golongan seperti apa yang meski rajin sholat namun tetap bisa masuk neraka? Berikut adalah 5 golongan orang yang rajin sholat akan tetapi masuk neraka. Yang pertama, orang yang sholat tapi berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam dengan siksa yang pedih di akhirat kelak. Terlebih lagi, kini kebohongan tampaknya sudah menjadi sebuah kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Untuk itu, apabila lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia. Hal itu diterangkan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 105. Yang kedua, orang yang sholat tapi suka bergunjing. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Muddatsir ayat 41-48 yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang yang memberikan syafaat. Quran Surah Al-Muddatsir ayat 42-48. Dalam ayat ini, salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang rajin sholat namun suka bergunjing kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan dalam neraka Saqar. Yang ketiga, orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un. Mereka yang enggan menolong orang miskin dan mengabaikan anak yatim masuk ke dalam orang-orang celaka yang akan masuk neraka. Yang keempat, orang yang sholat tapi percaya dukun.
Golongan selanjutnya ialah mereka yang sholat namun tetap percaya dengan dukun. Sebab dengan percaya dengan dukun berarti kamu melakukan perbuatan syirik yang termasuk ke dalam dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang kelima, orang yang sholat tapi minum minuman keras. Minum minuman keras yang dimaksud adalah jenis minuman yang memabukkan. Minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Sayangnya, kebanyakan orang yang sholat belum bisa terhindar dari minuman keras. Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Itulah 5 golongan orang yang rajin sholat namun tetap masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.